Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu Asics Jailburst 25 Low. Ini merupakan sepatu yang jujur aja mencuri perhatian gue karena looks-nya menurut gue sih beda banget sama sepatu-sepatu zaman sekarang. Kelihatan klasik banget, simple, nggak aneh-aneh, dan sebenarnya kayak sepatu running, padahal ini kan sepatu basket ya gitu. Dan di samping itu ya guys, kalau kalian penasaran sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. Sepatu ini dijual dengan harga Rp2.199.000. Kalau kalian tertarik dan beli sepatu ini, gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Sebenarnya kalau kalian ngomongin sepatu basket Asics sendiri, ini tuh bukan hal baru. Kalau kalian udah ngikutin NBA dari zaman lama ya guys, salah satu pemain legendaris Isaiah Thomas itu main basket di NBA pakai sepatu Asics juga. Dan meskipun gue paham kalau di Indonesia sendiri baru akhir-akhir ini sepatu basket Asics ini bermunculan, tapi kalau kalian lihat di Jepang juga sebenarnya tuh banyak banget pemain basket di Jepang sana yang pakai sepatu Asics. Bahkan Asics sendiri jadi salah satu sponsor event-event basket yang ada di Jepang sana guys. Buat gue sendiri sebenarnya ini jadi nilai plus karena sekarang mulai ada brand-brand baru yang bermunculan di Indonesia khususnya untuk sepatu basket. Jadi kita makin banyak opsi dalam menemukan sepatu yang paling cocok buat kita nih guys. Dan gue sebagai seorang reviewer wajib aja pasti nge-review sepatu ini. Jadi kalian bisa dapat insight dan makin memahami sepatu-sepatu basket yang ada di Indonesia. Selain dari segi bentuknya yang menurut gue menarik banget, secara first impression pas gue nyobain sepatu ini, hampir semua yang ada di sepatu ini gue cukup suka guys. Yang pertama dari segi fitnya, karena menurut gue fit itu jadi salah satu fitur yang gue penasaran banget di sepatu ini. Karena dari segi bentuknya ya guys, makanya gue penasaran banget sama fitnya. Dan ternyata pas dipakai fitnya itu enak juga. Fitnya true to size by the way, dan di samping itu memang ini juga dibantu dengan adanya fitur-fitur dan juga penggunaan material yang menurut gue di atas rata-rata dibandingkan dengan sepatu zaman sekarang guys. Gue ngerasa material yang ada di sepatu ini rada ngingetin gue sama sepatu Kobe AD NXT, dan kalau dibandingin sama mesh zaman sekarang ini ngerasa kayak lebih enak aja gitu pas dipakai. Materialnya juga cukup movable di setiap pergerakan gue, dan di samping itu dari material uppernya sendiri kalian juga bakal dapat beberapa fitur support. Contohnya di bagian belakang dari sepatu ini kalian akan mendapatkan external TPU heel counter, dan di bagian tengah dari sepatunya di sini ada panel-panel yang berfungsi untuk memberikan lockdown di bagian midfoot kaki kalian guys. Dari segi fit, kalau dibandingin sama sepatu Infit Nova kemarin, menurut gue sih ini jelas lebih ramping, lebih minimalis, dan berasa kayak bagian depannya juga rada beda sih guys. Secara di bagian depan kalian juga bisa ngeliat ini berasa kayak sedikit lebih ramping. Buat kalian yang punya kaki sedikit lebar, pastikan kalian cobain dulu di toko sehingga kalian nggak sampai salah beli size. Dan satu lagi yang gue pengen infoin ke kalian, gue cukup suka sama fitur inner liningnya di bagian dalam sini, karena ini dikasih material yang sedikit bertekstur guys. Jadi ini juga berfungsi untuk memberikan grip yang oke dan mengurangi heel slip saat gue menggunakan sepatu ini. Kadang juga banyak sepatu-sepatu basket yang material inner liningnya itu kurang begitu bagus dan berasa kayak licin aja saat bergesek dengan kaos kaki yang gue pakai. Selain itu, sepatu ini juga menggunakan plastik teknologi dari Asics, dimana kalian bisa lihat di bagian yang warna biru ini. Di sini ada part yang menjulur dari sini ke bagian sini sampai ke bagian bawah dari sepatunya. Ini berfungsi sebagai arch support dan juga ini berfungsi sebagai shank plate guys. Dimana material ini bisa memberikan kalian sensasi springy saat kalian berlari menggunakan sepatu ini, dan juga berfungsi sebagai arch dan juga torsional support saat kalian menggunakan sepatu ini di lapangan basket. Yang cukup unik lagi di bagian bawah dari sepatunya, tepat di area sini kalian bisa ngeliat di sini ada ventilasi yang diberikan oleh Asics. Jadi kalian nggak cuma dapat ventilasi dari bagian atas material uppernya, tapi kalian juga bakal dapat ventilasi dari bagian bawah sepatunya guys. Di bagian cushion dari sepatu ini kalian bakal dapat flight foam dan juga ada gel cushioning system yang ada di bagian heel, yang ini berada di bagian dalam dari flight foamnya sendiri. Dan ini sebenarnya rada ngingetin gue sama teknologi cushion yang ada di sepatu Asics Infit Nova. Secara first impression ini masih berasa rada kaku dan juga rada padat, dan secara pengalaman gue pakai sepatu dengan teknologi seperti ini, gue perlu yang namanya break in time sehingga bisa membuat cushioningnya lebih nyaman guys. Untuk sekarang ini sebenarnya kalau belum dipakai main, kenyamanan yang ada di bagian cushion ini sebenarnya kebantu banget dengan adanya material insole yang dikasih sama Asics ini guys. Ini material insole-nya menurut gue cukup oke karena kalian dapat perpaduan antara PU foam, dan di bagian depannya di sini ada Ortholite-nya juga. Di samping itu kalau dari segi traction-nya dulu, sepertinya ini bakal jadi sepatu
sepatu yang garang banget kalau kalian mau pakai di lapangan outdoor. Bener-bener ini traction-nya tebel banget, full solid rubber outsole. Kalian bisa lihat di sini ada pattern yang circular di bagian tengah, panah-panah di bagian atas dan di bagian belakang. Ini juga tebel banget. Di sini ada tulisan non marking yang itu udah nggak awam buat kalian yang menanyakan tentang durabilitas dari sebuah traction. And that's about it guys, initial review untuk sepatu ASICS Jailburst 25 Low. Seperti yang gue bilang tadi, hampir semua fitur yang ada di sepatu ini gue cukup suka, kecuali dari cushioningnya sendiri yang perlu namanya break in time. Gue bakal cek lagi untuk masalah cushion di sepatu ini, dan ntar bakal gue bahas di bagian performance review, karena memang untuk video naksir sneaker sendiri, sepatu-sepatu yang gue review ini butuh yang namanya proses guys. Jadi gue selalu pakai dulu di lapangan, dan gue bakal kasih update-update lebih lanjut ke kalian tentang apa yang gue rasain di sepatu ini. Secara first impression, sepatu ini beda banget sama apa yang ditawarkan dengan sepatu-sepatu zaman sekarang, and hopefully ini bisa jadi salah satu sepatu yang punya performance yang bagus di lapangan basket guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you buat Hopes Point. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok buat kalian guys. Peace.